Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak yang hebat dan cerdas. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Rahmat di sini dalam pembelajaran tema 4 kelas 4 SD mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Bapak persilakan. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kita adalah 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Dan 4.5 mengomunikasikan secara lisan dan tulisan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih sendiri dan dibaca yang didukung oleh alasan. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui membaca contoh cerita, siswa mampu menuliskan isi cerita dengan rinci. 2. Melalui diskusi virtual bersama kelompok, siswa mampu menuliskan pendapat pribadi mengenai isi sebuah cerita dengan benar. 3. Melalui membaca cerita, siswa mampu menyampaikan pendapat pribadi mengenai isi cerita dengan percaya diri. Anak-anak, dalam buku sastra biasanya berisi satu atau berbagai cerita. Salah satunya adalah cerita fiksi. Jenis-jenis cerita fiksi diantaranya ada cerita rakyat, cerita jenaka, mitos, legenda, fabel, saga, novel, cerpen, dan roman. Mengulas isi sastra artinya kita menjelaskan satu persatu hal yang dibahas dalam buku. Juga menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra. Di antaranya 1. Data buku 2. Inti cerita 3. Manfaat membaca buku dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari buku. Anak-anak, ayo kita baca dongeng yang berjudul Terpisah oleh Ulah Manusia di buku tema 4 halaman 9 ya. Setelah kalian membaca, ayo kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut. 1. Siapa sajakah tokoh penghuni hutan dalam cerita tersebut? 2. Apa yang mereka lakukan sehari-hari di hutan tersebut? Dan yang ketiga, menurutmu apa pesan dari cerita tersebut? Anak-anak, salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Berdasarkan perannya, tokoh dapat dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Anak-anak, ayo kita membaca sebuah cerita yang berjudul Buaya yang Jujur pada buku tema 4 halaman 42. Setelah membacanya, yuk kita menjawab pertanyaan berikut. 1. Siapa sajakah tokoh dalam cerita tersebut? 2. Bagaimana pendapatmu tentang sifat setiap tokoh pada cerita tersebut? Yang ketiga, apa pesan yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Anak-anak Bapak, dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD, kalian bacalah sebuah cerita yang berjudul Pemulung yang Jujur yang dapat kalian baca di buku tema 4 halaman 27. Setelah kalian membaca, kalian jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimanakah sifat dari tokoh Pak Yana dan ibu muda dalam cerita tersebut? 2.
Apa yang dilakukan Pak Yana saat ibu muda memberikan uang kepadanya? Mengapa? 3. Pesan apakah yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Dan yang keempat, tuliskan kembali ringkasan cerita tersebut menjadi satu paragraf dengan kata-katamu sendiri. Anak-anak, dalam pembelajaran kita dapat kita simpulkan bahwa dalam buku sastra biasanya berisi satu atau berbagai cerita. Jenis-jenis cerita fiksi diantaranya ada cerita rakyat, cerita jenaka, mitos, legenda, fabel, saga, novel, cerpen, dan roman. Dongeng adalah karya sastra yang menceritakan tentang suatu hal luar biasa dengan hayalan atau fiksi yang tidak benar-benar terjadi. Unsur intrinsik dalam dongeng terdiri dari tema, alur, penokohan, latar, dan amanat. Anak-anak, setelah mengikuti pembelajaran kita kali ini, apakah kalian bisa menuliskan pendapat pribadi sebuah cerita atau dongeng? Dan apakah kalian bisa menyampaikan secara lisan pendapat pribadi tentang sebuah karya cerita atau dongeng? Anak-anak, kita telah sampai di akhir pembelajaran kita kali ini. Terima kasih Bapak sampaikan kepada anak-anak yang tetap setia dan bersemangat mengikuti pembelajaran kita. Bapak tunggu karya-karya dan kreativitas kalian. Bapak mohon maaf ya anak-anak apabila dalam penyampaian pembelajaran terdapat kesalahan dan kekurangan. Tetap semangat belajar ya anak-anak, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 011 Balikpapan Tengah is the best.